raja selamanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus raja segalanya. Engkau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus raja segalanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Jesus, your will be done. Oh, yeah. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu.
Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur sekali lagi kemurahan Tuhan dinyatakan bagi kita. Pada saat ini kita sudah berada di dalam rumah Tuhan, di dalam melayani ibadah ini, dan Bapak Ibu Saudara ada di rumah dan dimanapun tempat. Tetapi tidak mengurangi bagaimana Tuhan dapat melawat kita dimanapun kita berada. Tetapi sebelumnya kita akan memulai. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala kepujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu, karena tak henti-hentinya kemurahan-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami tidak dapat membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya kami mau membawa Tuhan hidup kami, mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami semua, dan kami dapat menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, lawat kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini. Kami serahkan semuanya ini Tuhan, di dalam satu nama yang sangat berkuasa, namun limpah dengan kasih, kemurahan, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati indahnya hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembahnya. Haleluya. Persiapkan hati, pikiran kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Semua katakan hadirat.
menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bersuka cita di dalam pujian kami kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian berikutnya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Besarlah, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, dapat menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus. Allah perkasa. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah, besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, dapat menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya. Amin. Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus, Allah perkasa. Terpujilah, pujilah Tuhan. Haleluya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita perkasa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di hari-hari yang sulit seperti ini kita sungguh membutuhkan Tuhan. Kita sungguh membutuhkan firman-Nya. Siapkan hati pikiran kita untuk kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan, yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Nya. Haleluya. Oh, kami mau menghadap Tuhan. Kami mau berhadap dengan Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk memandang wajah-Mu. Haleluya. Saat indah, saat
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu. Kami mau menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Haleluya, haleluya. Saat indah, saat indah, berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu. Haleluya, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Haleluya, hadirat-Mu. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi Tuhan. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati hadirat-Mu.
Sekali lagi katakan, kami mau menikmati. Haleluya. Kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan, pujian, penyembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau menerima persembahan ini sebagai suatu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan Engkau melawat kami, apapun keadaan kami. Bahkan sungguh Tuhan, di dalam puji-pujian ada kuasa untuk menolong kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam sikap penyembahan dan doa kita kepada Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya untuk memberitakan firman kebenarannya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh biarlah sukacita dari sorga boleh menguasai setiap hidup kita. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan, saya undang kita sama-sama tundukkan kepala, sama-sama berdoa, baik yang di rumah Tuhan maupun yang di rumah masing-masing melakukan ibadah ini secara online. Mari kita berdoa. Segala kepujian, hormat, syukur kami kembalikan, kami tunjukkan, kami arahkan hanya kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai hidup kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini Engkau masih mengizinkan kami bisa beribadah dengan baik, meskipun kami melakukan ibadah ini secara online Tuhan. Engkau menilik, memperhatikan pribadi lepas pribadi, seluruh keluarga yang menikmati ibadah ini, yang menjalankan ibadah ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun pribadi yang lepas dari berkat Tuhan, dari kasih sayang Tuhan. Yang berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu, petugas multimedia, siapapun kami yang Tuhan percaya untuk melayani ibadah ini. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mengurapi kami semua. Jauhkan kami dari segala gangguan, jauhkan Tuhan kami dari segala hal-hal yang mengganggu jalannya ibadah ini. Berikan kami konsentrasi yang baik, telinga kami baik untuk mendengar firman Tuhan. Hidup kami baik untuk menerima setiap berkat firman Tuhan. Berdoa Tuhan, jalannya firman Tuhan tanpa gangguan boleh kami terima dengan baik, akibat dari pertolongan dan kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami. Urapi kami semua Tuhan, beri ketenangan, kesanggupan kami untuk menangkap setiap butir firman-Mu yang sangat berharga ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama menyimak, mendengarkan, membaca pribadi lepas pribadi tentang firman Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, perhatian Tuhan. Tidak ada satupun dari kita, saya percaya, yang tidak butuh pertolongan Tuhan. Hari-hari ini semakin berlalu, semakin tidak menentu. Hari ini berlalu, menjadi besok, lusa, dan hari berikutnya. Tidak ada kepastian Bapak Ibu sekalian. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Tetapi ada satu kabar baik yang harus kita percayai, bahwa di dalam Tuhan pasti ada kepastian. Karena setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan adalah iya di atas iya. Ada unsur kepastian. Ada amin di dalamnya. Ada kuasa di dalamnya. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain, pilihan lain bagi kita
untuk menghadapi hari-hari ini, yaitu selain kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Hidup manusia, hidup saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari lepas hari diperhadapkan oleh yang namanya perjuangan hidup. Dan Alkitab pun mencatat hal itu, Bapak sekalian. Kita harus berjuang. Kita harus melewati hari ini. Kita harus melewati besok kalau Tuhan izinkan kita masih hidup. Tapi kita lakukan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan pertolongan, kekuatan Roh Kudus Tuhan yang tinggal, yang diam di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ada apa sih hari-hari kita ini? Apa yang terjadi tentang hari-hari kita ini? Hari-hari manusia ini, Bapak sekalian. Alkitab mencatat banyak hal, Bapak sekalian. Ada 4 hal minimal yang saya baca di dalam firman Tuhan tentang apa yang terjadi di sepanjang kehidupan hari-hari kita. Saya baca yang pertama di dalam Mazmur pasal 13 ayat 2 mulai. Mazmur pasal 13 ayat 2. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Ini yang pertama, Bapak sekalian. Pemazmur mencatat dengan jelas bahwa di sepanjang harinya dia ada yang namanya kekhawatiran dan kesedihan. Oleh sebab itu dia katakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Ini yang bisa dialami manusia, Bapak sekalian. Kekhawatiran dan kesedihan hati, bahkan pemazmur katakan terjadi sepanjang hari, a full day, sehari penuh. Ya. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Di tengah-tengah dikelilingi musuh, pemazmur katakan kekhawatiran dan kesedihan hati itu menghantui kehidupannya sepanjang hari. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Di dalam suasana kesedihan dan kekhawatiran, pemazmur tidak lupa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Jawab aku ya Tuhan Allahku, katanya ya. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Di dalam suasana kekhawatiran, di dalam suasana kesedihan hati, pemazmur juga mengajak kita agar kita tidak tertidur secara rohani, apalagi sampai mati rohani kita, tetapi pandangan mata kita tetap arahkan hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama dulu, Bapak sekalian. Sepanjang hari manusia bisa mengalami, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa mengalami yang namanya kekhawatiran. Bisa mengalami sepanjang hari yang namanya kesedihan hati. Yang berikutnya ya, lebih lagi ya, lebih dalam lagi apa yang terjadi. Mazmur 38 ayat 6 mulai. Mazmur 38 ayat 6 mulai. Aku, kata pemazmur, terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Orang kalau terbungkuk-bungkuk itu Alkitab katakan, kehidupan orang itu mengalami banyak tekanan, banyak mengalami celaka, bahkan mengalami duka atau beban kehidupan yang berat. Makanya diibaratkan keadaannya terbungkuk-bungkuk, bahkan sangat tertunduk. Juga Alkitab katakan, kekhawatiran hati itu membuat seseorang menjadi bungkuk. Ya, jadi bukan hanya kesedihan, bukan hanya kekhawatiran, tetapi ada beban, tekanan hidup, ya. Ada duka, ada celaka, ya. Yang bisa dialami sepanjang hari. Ya, saya ulangi, aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita.
Ada rasa duka cita dalam hatinya, dalam hidup seseorang ya. Dan itu terjadi, pemazmur katakan, sepanjang harinya. Bukan hanya kekhawatiran, bukan hanya kesedihan hati, tetapi ada celaka, ada tekanan batin, ada beban kehidupan, bahkan ada duka cita sepanjang hari. Kalau kita baca ayat 12 pasal 38, saya lanjutkan ya. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu sepanjang hari. Ini fenomena. Ini kenyataan yang memang harus dihadapi. Di tengah-tengah kehidupan anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita harus percaya firman Tuhan. Bahkan dikatakan orang-orang ingin mencabut nyawaku, kata pemazmur ya. Memasang jerat. Apa maksudnya memasang jerat? Membuat orang terperangkap. Tapi untung kita punya Tuhan yang sanggup melepaskan kita. Dia Tuhan bukan hanya sanggup meluputkan kita dari mara bahaya, tetapi dia Tuhan yang sanggup berkuasa untuk melepaskan kita dari segala jerat. Ada perbedaan, Tuhan meluputkan dan Tuhan melepaskan. Puji Tuhan ya. Itu yang kedua Bapak sekalian ya. Yang ketiga, apa yang terjadi dalam sepanjang hari kehidupan kita anak Tuhan. Dan ini bisa dialami siapa saja Bapak sekalian ya. Saya bacakan dalam Mazmur pasal 32 ayat 3 mulai. Mazmur 32 ayat 3 mulai. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sepanjang hari ada keluhan. Kenapa ada keluhan ya? Ayat 4, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau Tuhan mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Seseorang mengeluh, pemazmur katakan, karena seorang jatuh dalam dosa, ada perbuatan dosa yang dilakukan. Dan dosa selalu berbuahkan yang tidak baik. Bahkan dosa itu upahnya adalah maut, Bapak sekalian. Tapi syukurlah kalau seorang mau mengaku kepada Tuhan, minta ampun, dia Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar. Sepanjang hati kita tulus rindu mengakui kesalahan kita, memohon ampun, dan berusaha memperbaiki hidup ini. Tangan Tuhan terbuka lebar. Dia pengasih, penyayang, panjang sabar. Dia tetap setia dan selalu setia bagi kita Bapak sekalian. Tuhan lihat hati kita. Hati yang hancur. Itu yang ketiga, ada keluhan sepanjang hari. Yang pertama ada kekhawatiran, ada kesedihan hati, ada kecelakaan, ada beban hidup. Yang ketiga ada keluhan. Ada apa lagi sih yang dialami manusia dalam sepanjang hidupnya hari-hari ini? Yang keempat saya bacakan di dalam Mazmur pasal 56 ayat 1 mulai. Pelan-pelan kita akan menuju kepada puncak materi firman Tuhan. Mazmur 56 ayat 1 mulai. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kedua, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut. Nah, ini Bapak sekalian ya. Jadi pemazmur ini dalam hal ini Daud mengatakan bahwa sepanjang hari orang-orang selalu ingin memerangi dan mengimpit kehidupannya. Ada kehidupan yang terhimpit sepanjang hari yang dialami oleh Daud pemazmur. Yang dilakukan oleh musuhnya, orang-orang sekitarnya, bahkan orang dalam rumahnya pun pernah ingin mengikhtiarkan yang tidak baik kepada Daud, tetapi Tuhan menolong Daud.
Puji Tuhan. Di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah orang ingin menginjak-injak, bahkan dikatakan aku sepanjang hari, kata pemazmur Daud ya. Bahkan orang itu memerangi hidupnya dengan sombong, kata Daud ya. Saat itulah ada perasaan takut dalam hidup Daud. Ada perasaan gentar dalam hati Daud. Ada perasaan takut dalam hidup Daud. Dan dia nyatakan di dalam ayat yang ketiga, waktu aku takut. Siapa yang tidak pernah mengalami ketakutan, Bapak sekalian? Saya pernah mengalami rasa takut. Dan saya percaya setiap manusia, siapapun kita, pasti pernah yang mengalami rasa takut. Seperti itulah juga keadaan Daud. Dia katakan dengan jujur, waktu aku takut menghadapi peperangan, takut menghadapi himpitan, takut menghadapi orang yang akan memerangi dia dan menginjak-injak dia. Waktu aku takut, kata Daud, aku ini percaya kepadamu Tuhan, katanya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Daud membandingkan musuh-musuhnya, orang yang menghimpit dia bandingkan dengan dirinya, dia akan merasa takut. Dan itu wajar sebagai manusia, karena musuh Daud banyak. Tetapi pada saat rasa takut itu, dia serahkan dengan percaya kepada Tuhannya. Bagaimana Daud memuji firman Tuhan dalam kehidupannya tiap hari ya. Dan dia percaya setiap butir firman Tuhan yang dia baca, yang dia dengar. Dan imannya tumbuh bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka yang dihadapi oleh rasa takut itu adalah dia sandingkan dengan Tuhan yang firman-Nya dipuji, Bapak sekalian. Oleh sebab itu timbul iman. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Makanya membaca firman Tuhan itu menimbulkan iman, menimbulkan optimisme, menimbulkan rasa percaya kepada Tuhan semakin dalam tiap hari. Dan dengan berani Daud katakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dengan catatan kalau Tuhan besertaku, firman-Nya ada dalam hidupku, Roh Kudus yang menghidupi firman itu menjadi suatu rema, menjadi kekuatan yang dahsyat, Bapak sekalian. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat kelima, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Luar biasa ya. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Ini kesaksian dari Daud, Bapak sekalian. Saya melihat pribadi Daud ini pribadi yang luar biasa. Sungguh luar biasa kecintaannya kepada firman, terlepas dari segala kekurangan, keterbatasannya. Kecintaannya pada firman Tuhan, rasa ingin intim dekat dengan Tuhan, sampai dia nyatakannya, lebih baik di rumah Tuhan, ya. Haleluya. Dalam kepadatan dia juga mau berlari ke rumah Tuhan, beribadah, mencari hatinya haus, jiwanya rindu. Luar biasa Daud ini ya. Kita bisa meneladani sikap hidup dari Daud ini, Bapak sekalian. Jadi ada himpitan, ada maksud jahat orang, bahkan seolah-olah dia ingin dibunuh, dicelakai oleh orang lain. Daud takut, tetapi dia bersyukur. Rasa takutnya dia bukan sandingkan dengan kepribadiannya sebagai manusia, tapi dia sandingkan, hadapkan dengan kuasa Tuhan yang firman-Nya dia puji. Haleluya. Haleluya. Itulah keadaan manusia yang saya bisa baca di firman Tuhan. Sepanjang hari apa yang dihadapi, Pak sekalian.
Semuanya tidak mengenakkan. Tidak mengenakkannya. Bagaimana solusinya sekarang? Nah, bersyukurnya kita punya firman Tuhan yang hidup, Bapak sekalian. Itu keadaan manusia sepanjang hari. Bagaimana dari sisi Tuhan? Apa yang Tuhan perbuat bagi kita? Apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita? Mari kita sama-sama baca di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-20. Rasul Paulus menyitir perkataan Nabi Yesaya. Roma 10 ayat 20, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Ini Tuhan yang ngomongnya. Aku, kata Tuhan, telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Orang yang tidak mencari Tuhan, kata Tuhan. Tapi aku berkenan ditemui oleh orang itu. Orang tidak menanyakan tentang aku mau menampakkan diri kepada pribadi orang itu. Ini adalah bicara tentang bagaimana tegar tengkuknya umat Tuhan Israel. Sehingga keselamatan itu beralih kepada bangsa lain. Termasuk kita saat ini, Bapak sekalian. Kita mendapatkan keselamatan itu, anugerah kemurahan Tuhan. Kita adalah bangsa kafir asalnya. Kita hanya dicangkokkan. Ini kemurahan Tuhan bagi kita, dan ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita, Bapak sekalian. Meskipun dulu tidak ada yang mencari Tuhan, tapi Tuhan berkenan ditemukan. Meskipun tidak ditanyakan, tapi Tuhan mau menampakkan dirinya. Ayat 21, tetapi tentang Israel, ini Israel asli ya. Ia berkata, perhatikan baik-baik, ini yang dilakukan Tuhan, Bapak sekalian. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari, aku, kata Tuhan, telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Apa maksudnya bangsa yang tidak taat dan membantah ini, Bapak sekalian? Coba kita baca dalam Yesaya 65 ayat 1 mulai ya. Yesaya 65 ayat 1 mulai. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Ya, tadi dikatakan berkenan ditemukan, sekarang bahkan memberi petunjuk lebih dari itu. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku berkata, ini aku, ini aku. Tuhan obral, ini loh aku, ini hadiratku. Puji Tuhan. Kepada bangsa yang tidak memanggil namaku, kita dulu tidak kenal, Bapak sekalian. Sungguh oleh karena anugerah kemurahan Tuhan kita menjadi percaya dan diselamatkan dan belajar mengenal Dia dengan lebih baik. Ayat 2, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak. Orang tidak taat dan membantah itu adalah orang yang memberontak. Dan apa? Yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangan sendiri. Jadi pengertian tidak taat dan membantah itu ya. Tuhan sudah kasih step by step jalan kehidupan yang baik menuju keselamatan. Tetapi manusia menempuh jalannya sendiri. Dan firman Tuhan katakan, manusia menempuh jalan yang tidak baik. Dengan lain kata, jalan yang diberikan Tuhan itu adalah satu-satunya jalan yang terbaik. Puji Tuhan. Tapi manusia menempuh jalan yang tidak baik, kata firman Tuhan, dan mengikuti rancangannya sendiri. Apa yang menurut dirinya benar, baik, planningnya dia paling benar, dia melupakan Tuhan. Jangan sekali-kali melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, Bapak sekalian. Dalam setiap next level hidup kita, jangan sekali-sekali melupakan Tuhan. Bawa semua di bawah kaki Tuhan.
Hiduplah takut akan Tuhan. Percayakan kepada Tuhan setiap langkah hidup kita. Apalagi menyangkut masa depan anak-anak, masa depan keluarga, terlebih masa depan pelayanan. Pikiran kita terlalu kecil, Bapak sekalian. Apalagi menyangkut pelayanan, tidak boleh main-main, Bapak sekalian. Harus wajib hukumnya. Tuhan harus di atas segalanya, bukan pikiran kita, bukan rancangan kita, Bapak sekalian. Haleluya. Haleluya. Sayang manusia menempuh jalan yang tidak baik. Sayang. Inilah keadaan Tuhan, Bapak sekalian. Sepanjang hari aku mengulurkan tanganku, ya. Setiap hari Tuhan mengulurkan tangan. Ada apa dalam uluran tangan Tuhan itu? Saat Tuhan mengulurkan tangannya, Dia ingin menjamah kita yang pertama. Saat Tuhan mengulurkan tangannya, Dia ingin mengangkat tangan kita. Saat Tuhan mengulurkan tangannya, Dia ingin melepaskan kita. Dia ingin membebaskan kita. Saat Dia mengulurkan tangannya, Dia akan mengurapi kita, memberkati kita. Saat Dia mengulurkan tangannya, Dia akan menolong kita, membebaskan kita, menguatkan kita. Dan Tuhan mau lakukan itu sepanjang hari kehidupan kita. Tetapi sayang, bangsa Israel menolak itu. Uluran tangan Tuhan yang penuh kasih, penuh cinta itu ditolak. Padahal di satu sisi manusia mengalami banyak hal sepanjang harinya, kesedihan, duka cita, kekhawatiran, kecelakaan, beban hidup. Tapi manusia cenderung untuk mencari penyelesaian, mengandalkan jalannya sendiri, mengandalkan caranya sendiri, sesuai dengan rancangan sendiri. Manusia sering melupakan Tuhan. Manusia sering tidak melihat uluran tangan Tuhan yang penuh kasih itu. Ini menjadi suatu dilema, Bapak sekalian. Ibaratkan cinta bertepuk sebelah tangan. Hati Tuhan menggebu-gebu. Makanya keselamatan itu beralih kepada bangsa lain. Dan Tuhan katakan, ini aku. Ini aku. Aku datang dengan uluran tanganku. Aku datang dengan kasihku. Aku datang dengan cintaku. Dengan perhatianku, kata Tuhan. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Mari sambut uluran tangan Tuhan itu. Sambut dengan sukacita. Dengan penuh rasa syukur, penuh rasa cinta kepada Tuhan. Karena itulah satu-satunya solusi, satu-satunya jalan yang sanggup melepaskan segala permasalahan sepanjang hari kita hidup di dalam dunia ini. Entahkah itu kesedihan hati, entahkah itu kekhawatiran, entahkah itu hal-hal yang menghimpit hidup ini, entahkah hal itu yang akan mencelakakan kita, beban hidup, segala pergumulan, permasalahan. Saat Tuhan menyalurkan tangannya, mari kita sambut uluran tangan Tuhan tuh. Tangan Tuhan diulurkan, tangan kita menyambut uluran tangan Tuhan. Menyatulah pribadi kita dengan Tuhan. Kasih berpadu dengan kasih. Kita menghargai kasih Tuhan. Kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, Bapak Ibu sekalian. Bukan kita yang mengasihi duluan, Tuhan yang mengasihi kita duluan. Oleh sebab itu kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Kita sekarang akan baca puncaknya, yaitu kisah yang ditulis oleh pemazmur di dalam pasal 25. Mazmur 25 ayat pertama mulai. Yang ditulis oleh Daud. Mazmur 25 ayat pertama mulai.
Judul perikopnya adalah doa mohon ampun dan perlindungan. Ini tepat sekali dengan kondisi dan situasi saat ini. Kita perlu berdoa mohon ampun atas segala kesalahan kekurangan kita. Dan kita juga berdoa kepada Tuhan, mohon perlindungan Tuhan. Tidak ada perlindungan lain yang sanggup menyelamatkan kita saat-saat ini, Bapak sekalian. Dimanapun di seluruh belahan dunia, tidak ada satupun bisa melindungi manusia secara utuh kecuali perlindungan dari Tuhan. Dan kita mohonkan itu, Bapak sekalian. Selain kita mohon ampun atas segala kesalahan kekurangan kita, keterbatasan kita, kita juga mohon perlindungan dari Tuhan. Satu-satunya perlindungan yang hakiki, yang sanggup membebaskan siapapun yang percaya. Ayat 1 mulai dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Mazmur ini mulai dengan kata-kata dia mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Diangkat hidupnya kepada Tuhan. Bukan kepada permasalahan di bumi, tapi dia angkat ke atas. Namanya angkat ke atas ya. Dan dia angkat tujuannya tidak lain kepada Tuhan. Makanya dikatakan, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Ayat 2, Allahku kepadamu aku percaya. Ini lagi-lagi ya. Percaya itu sesuatu yang basically, dasarnya. Kita tidak bisa ngomong banyak kalau kita tidak percaya, Bapak Ibu. Percaya atau iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Makanya Daud katakan tadi, firman-Nya yang kupuji. Puji Tuhan. Allahku kepadamu aku percaya. Pertama diarahkan kepada Tuhan. Dan dia dasari juga dengan iman bahwa kepada yang diarahkan jiwanya itu, yaitu kepada Tuhan, dia percaya. Ini adalah langkah awal maksudnya. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa dasar percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau Tuhan takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ayat 4 perhatikan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Kita berhenti dulu di ayat 4 bosan. Tadi dikatakan ya, orang yang tidak taat dan yang membantah itu adalah orang pemberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, yaitu jalan akibat rancangannya sendiri, bukan jalan yang diberikan Tuhan. Pada saat Tuhan mengulurkan tangannya, mereka menolak. Pada saat Tuhan mengulurkan tangannya untuk memberikan jalan yang terbaik hidup bagi manusia yang percaya, orang ini menolak. Mengambil jalan yang lain, yang tidak baik kata firman Tuhan. Jalan sesuai rancangannya. Tapi di sini pemazmur katakan berbeda. Beritahukanlah jalan-jalanmu besar kepadaku ya Tuhan. Yang pertama pemazmur Daud mengatakan, tolong beritahu Tuhan jalan-jalanmu. Jalan-jalan Tuhan beritahukan kepadaku. Dan apa lanjutannya ya? Koma, tunjukkanlah itu kepadaku. Saya ingin berikan suatu ilustrasi ya. Kalau saya tidak pernah ke kota, luar kota yang saya belum pernah sebelumnya, misalkan Samarinda atau mana ya. Ada nama jalannya misalkan jalan X. Saya dikasih tahu itu jalan X. Saya akan mencari berusaha bagaimana ya. Dengan semampu saya berusaha bertanya ke sana kemari. Tetapi Tuhan dan pemazmur ini tahu ya. Selain dia minta diberitahukan jalannya Tuhan, dia juga minta belas kasihan agar jalan itu ditunjukkan. Lebih cepat Bapak sekalian. Kalau saya mencari tanpa ditunjukkan bisa mungkin dapat, tetapi mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Muter-muter nanya sana sini. Tapi kalau saya sudah ditunjukin, habis ini kamu belok kanan satu dan belok kiri, itulah jalan X. Langsung saya ketemu Bapak. Di sinilah bedanya. Dan Tuhan mau lakukan itu untuk kita. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tunjukkanlah jalanmu itu maksudnya kepadaku. Dan yang luar biasa lagi 5, ini permohonan Daud. Dia mohon tidak asal mohon Bapak, karena dia didasarkan oleh percaya.
Ini yang pasti bisa dilakukan oleh Tuhannya. Satu, diberitahukan jalan. Yang kedua, ditunjukkan jalannya. Yang kelima apa? Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Malah Tuhan yang membawa, menyertai Daud. Bukan hanya diberitahu jalan Tuhan, bukan hanya ditunjukkan, tetapi pribadi Tuhan sendiri yang akan bersama-sama berjalan dengan Daud, menapaki jalan-jalan yang sudah Tuhan persiapkan itu, yaitu berjalan dalam kebenaran-Mu, huruf besar, firman Tuhan. Dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Luar biasa ya. Di sini rupanya Daud tahu kuncinya. Tahu makna sebenarnya apa arti perkataan firman Tuhan. Sepanjang hari aku mengulurkan tangan kepadamu, kata Tuhan. Dan Daud sambut itu. Engkau juga ku nanti-nantikan sepanjang hari, Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan mengulurkan tangan sepanjang hari. Daud menanti-nantikan itu uluran tangan sepanjang hari juga. Ini kunci orang yang mengerti firman Tuhan, maksudnya. Ini kunci orang yang percaya firman Tuhan. Ini kunci orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Dia tahu apa yang dia mohonkan. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia tahu kepada siapa dia arahkan pandangan hidupnya. Itulah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia memberitahu, dia menunjukkan, bahkan dia juga membawa kita berjalan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat Tuhan. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ayat 8, perhatikan. Tuhan itu baik dan benar. Amin. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ada banyak jalan pilihan, maksudnya. Tapi apabila orang hidupnya takut kepada Tuhan, meskipun orang takut pada Tuhan itu mungkin pernah mengalami suatu ketersesatan, tapi dia bertobat karena rendah hati, maka Tuhan tetap akan berkenan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ada banyak jalan pilihan, Bapak sekalian, ya. Agar kita tidak salah di dalam memilih jalan mana yang harus kita tempuh, kuncinya firman Tuhan katakan, hiduplah takut akan Tuhan. Apa maksudnya hidup takut akan Tuhan? Di dalam ayat 14 tadi dikatakan, Bapak sekalian, ya. Saya lanjutkan, maaf ya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ciri orang yang takut akan Tuhan itu adalah hidupnya selalu bergaul. Hidupnya selalu dekat. Hidupnya selalu ingin intim dengan Tuhan. Itu ciri orang takut pada Tuhan. Karena dengan begitu dia bisa mengenal lebih dalam siapa Tuhan. Dari hati ke hati, bukan kata orang lain, aku mengenal Engkau Tuhan. Tetapi melalui hidupku sendiri aku boleh mengenal Engkau. Di dalam hubungan yang karib pribadi kita dengan Tuhan, di sana akan muncul sikap takut kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan bergaul akrab, karib dengan orang yang takut padanya. Puji Tuhan. Mazmur 128
Ayat 1, nyanyian syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin bahagia, takut pada Tuhan. Takutlah pada Tuhan. Minimal belajar takut pada Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ciri berikutnya dia hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Lagi-lagi jalan yang ditunjukkan. Bukan jalannya sendiri. Kalau gampang Bapak sekalian ya, memberikan suatu batasan pada kita, saya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita selalu mencari jalan yang menurut kita enggak benar, berarti hidup kita itu sudah tidak takut sama Tuhan. Hidup kita tidak mempercayakan diri kita kepada Tuhan ya. Tapi kalau kita hidup takut pada Tuhan, kita ada percaya. Dan kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepada kita melalui firman-Nya. Ayat 4, Mazmur 128. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan berikutnya adalah pasti Tuhan memberkati. Orang yang takut akan Tuhan pasti Tuhan berkati. Ini bukan hanya masalah bicara berkat jasmani Bapak sekalian, tapi terlebih berkat rohani. Jasmani itu mengikuti dan itu janji Tuhan. Rohani, jasmani itu adalah janji berkat Tuhan bagi kita yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Apalagi sebagai kepala keluarga dikatakan orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Permulaan keluarga yang baik harus dimulai dari kepala keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan. Maka keluarga itu akan dibawa dalam suatu berkat keluarga yang memang sudah dipersiapkan Tuhan. Keluarga itu akan dibawa dalam suatu keadaan hidup yang berbahagia sesuai takaran firman Tuhan, sesuai janji firman Tuhan. Dimulai dari laki-laki yang takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa maksudnya takut akan Tuhan, Bapak sekalian? Kita tadi sudah melihat, Bapak sekalian. Kita baca Yesaya pasal 65 ayat 23. Yesaya 65 ayat 23. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang yang diberkati Tuhan. Ini bicara tentang orang yang diberkati Tuhan. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Orang yang akan dibawa dalam suatu kehidupan yang dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan. Mereka itu keturunan orang-orang diberkati Tuhan. Jadi orang yang diberkati Tuhan itu mempunyai keturunan. Dimulai pribadi, kepala keluarga, laki-laki yang takut akan Tuhan, itu diberkati Tuhan. Keluarganya diberkati Tuhan. Dan ini bicara tentang orang-orang yang diberkati adalah keturunannya. Yesaya 65 ya. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Ya. Maka sebelum mereka memanggil, kata Tuhan, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya, kata Tuhan. Luar biasa Tuhan ini. Kalau Tuhan sudah mau memberkati orang, maksudnya, luar biasanya. Di saat kita belum manggil, ya, belum manggil Tuhan, aku, kata Tuhan, sudah menjawab. Coba bayangkan, itu suatu apa ya? Perpindahan waktu yang luar biasa, tidak bisa diprediksi oleh akal pikiran kita. Maksudnya. Sebelum mereka memanggil, kata Tuhan, aku sudah menjawab. Sudah menjawab aku ini. Ketika mereka sedang berbicara, mungkin sedang berdoa, aku sudah mendengarnya lebih dahulu. Dan aku tahu jawaban apa yang harus kuberikan kepada mereka, kata Tuhan. Kita kembali ke Mazmur tadi. Pasal 25 tadi ya. 13 ya, 12. Siapakah orang takut akan Tuhan? Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. 13, perhatikan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sama dengan pasal 65 ya saya tadi ya. Ya, yang dikatakan bahwa
anak cucu mereka ada bersama mereka, ya, bersama-sama mewarisi bumi. Istilah Mazmur, ya. 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Oh, haleluya. Perjanjian Tuhan diberitahu kepada orang yang takut akan Tuhan, orang yang diberkati, yang berbahagia ini. Bahkan sampai anak cucunya mewarisi bumi. Tuhan tetap berkenan, Bapak Ibu sekalian. Sepanjang hidup kita ini tidak bergeser dari iman, percaya kita, pandangan kita, arahan hidup kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Perjanjian Tuhan diberitahukan kepada mereka, kepada kita yang percaya, yang orang-orang takut akan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, rasa syukur saya juga hanya kepada Tuhan, ya. Oleh sebab itu tidak heran, ya, di dalam Ulangan 10, ya, orang Israel ini diperingati oleh Tuhan, ya, melalui Musa, ya. Ulangan 10 ayat 12 saya bacakan, ya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Apa takut akan Tuhan Allahmu itu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Sama tadi dikatakan oleh pemazmur, ya. Yang berikutnya apa? Mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Apa berikutnya? Bagaimana cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ibadah itu menunjukkan kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahwa kita takut pada Tuhan. Apa yang dimintakan Tuhan pada kita selain rasa takut? Takut kepada Tuhan, takut hanya kepada Dia. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Tuhan mau menunjukkan loh jalannya itu, bukan hanya memberitahu. Bahkan Dia mau mengajar, bahkan mau bersama-sama dengan kita melewati itu, ya, melalui Roh Kudus-Nya. Mengasihi Dia, beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, kata Tuhan. Berpegang pada perintah, pegang itu perintah dan ketetapan Tuhan, pegang itu ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu, kata firman Tuhan. Kita harus percaya, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini, ya, ada satu keadaan yang bernama keadaan baik yang Tuhan siapkan, yang Tuhan mau berikan untuk kita. Dia sudah mengulurkan tangannya bagi kita sepanjang hari, dikatakan. Kita respon dengan mengulurkan tangan kita kepada Tuhan. Kita nantikan Tuhan sepanjang hari juga. Saat itulah kuasa, mujizat, pertolongan, kebahagiaan, berkat Tuhan pasti Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan, terpuji Tuhan, ya. Haleluya, haleluya. Dalam kehidupan berjemaat juga, Bapak sekalian, ya, Kisah Rasul mengatakan pada kita bagaimana jemaat itu harus dibangun dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Urusan berikutnya Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja. Masalah jumlah makin bertambah besar itu kuasa Roh Kudus, Bapak sekalian, yang menggerakkan orang-orang. Itu bukan kuasa kita. Kemampuan manusia terbatas. Jangan ambil jalan sendiri, jangan ambil langkah sendiri, jangan pakai rancangan sendiri. Kembali kepada jalan yang diberitahukan, jalan yang ditunjukkan, jalan yang mau Tuhan kita alami bersama dengan Dia, dengan mengajarkannya melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan tolak kasih-Nya, jangan tolak uluran tangan Tuhan, sambut. Sekali lagi firman Tuhan janjikan, ada keadaan baik yang menunggu kita, ada kebahagiaan yang disiapkan Tuhan. Ada berkat yang Tuhan janjikan dinyatakan dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus,
Bapak Yesus sekalian, mari kita tundukkan kepala. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas segala firman yang masih Tuhan percayakan bagi kami untuk kami dengar, untuk kami baca, untuk kami imani lebih hari. Karena di dalam firman kebenaran-Mu itu Tuhan, Engkau mau menunjukkan kasih-Mu. Engkau memberitahukan jalan-jalan apa yang harus kami ketahui. Engkau menunjukkan jalan-jalan itu kepada kami untuk kami pilih. Engkau juga akan mengajari kami jalan-jalan itu untuk kami tempuh. Bahkan Engkau berjanji menyertai kami berjalan bersama-sama di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu ini. Kami arahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Satu yang kami mau akui, kami percaya sepenuhnya pada firman yang kami puji, kepada Tuhan pribadi, Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk uluran tangan Tuhan yang Tuhan nyatakan sepanjang hari untuk menjangkau kami. Terima kasih Tuhan untuk melepaskan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami, mengangkat kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mau menanti-nantikan sepanjang hari Tuhan, kehadiran-Mu, pertolongan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruh keluarga yang menjalankan ibadah ini secara online Tuhan. Firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu ada dalam hidup kami. Firman-Mu berkarya. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu akan membuktikan dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dari yang tidak ada menjadi ada pada saat kami mempercayainya itu Tuhan. Terima kasih atas janji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebahagiaan yang Tuhan janjikan, untuk keadaan baik yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Yesus sekalian ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan bagian kita adalah mempercayainya dalam hidup ini. Sebelum kita tutup ibadah pada pagi siang ini, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan lakukan doa penutup dan akan saya bacakan berkat firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita sama-sama mempercayai ini sebagai berkat dari Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 mulai sampai ayat 26. Saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih banyak Tuhan untuk ibadah ini yang sudah berjalan dari awal sampai pada penghujungnya. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk keadaan-keadaan yang siap Tuhan berikan, yaitu keadaan baik bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah mau Tuhan bertugas melayani Tuhan dan jemaat-Mu dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan hati, hati tulus mencintai Tuhan dan jemaat-Mu. Berkat-Mu atas mereka Tuhan Yesus. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan, modal bekal kami di tengah situasi kondisi pandemi, di tengah keadaan zaman yang tidak menentu ini Tuhan. Kami tetap mengerahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Kami hanya tetap percaya kepada Tuhan. Kami hanya tetap mengandalkan Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan, melalui firman dan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk hari kenikmatan pada hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan masih berikan bagi kami. Terima kasih untuk persekutuan dengan firman dan Roh Kudus Tuhan. Sekarang Tuhan, sebelum kami tutup ibadah ini, kami mohon Tuhan, bila berkat Tuhan memberkati kami seluruh jemaat-Mu, siapapun kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini Tuhan kami percayai, kami imani. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.